Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Alhamdulillah, kita lanjutkan pembacaan kitab Husulul Ma'mul fi syarhi salasatil usul Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang disarah ya, Husulul Ma'mul yang ditulis, yang disyarah oleh Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Masuk pembahasan iman kepada para rasul. Qauluhu wa rusuluhu atau wa rusulihi. Hadar ruknur rabi. Iman kepada para rasul ini iman atau rukun iman yang keempat. Wa huwa al-imanu bir rusuli war rusulu jam'ur rasulin. Dan rusul ini jamak dari rasul. Rusul jamak dari rasul. Mufradnya rasul. Wahwa makna dari rasul. Apa itu rasul? Definisinya kata Syekh, man ba'asahullahu ila qaumin wa unzila alaihi kitaban aw lam yunzal alaihi kitaban. Ya. Ialah seseorang, bisa dikatakan kalau didetailkan ini laki-laki. Ya. Man di sini yakni man laki-laki, karena tidak ada nabi dari kalangan wanita. Yakni laki-laki atau siapa saja yang Allah utus kepada suatu kaum yang diturunkan padanya kitab, ya, atau tidak diturunkan padanya kitab. Lakin auha ilaihi bihukmin lam yakun fi syari'atin min qablihi. Ya. Dan Rasul ini, akan tetapi Rasul ini diwahyukan dengan hukum yang tidak ada syariat, yang tidak ada di syariat sebelumnya. Artinya dia memakai syariat baru dari nabi-nabi atau dari para rasul sebelumnya. Ya, ini makna Rasul. Jadi seorang yang diutus kepada suatu kaum, baik dia diberikan kitab ataupun tidak, akan tetapi dia diberikan wahyu yang baru, yakni hukum syariat yang baru yang tidak ada dari nabi atau rasul sebelumnya. Wa amma nabiyyu fahuwa, adapun definisi nabi ialah man amarahullahu an yad'u ila syariatin sabiqatin duna an yunazzal alaihi kitaban, ya. An yunazzala alaihi kitaban ialah orang yang Allah perintahkan kepadanya untuk menyeru, mendakwahkan syariat yang dibawakan nabi atau rasul sebelumnya. Seorang laki-laki tentunya, ya, kita tambahkan laki-laki yang Allah perintahkan kepadanya untuk menyeru, untuk mendakwahkan syariat nabi atau rasul sebelumnya, ya. Duna an yunazzal alaihi kitaban, yang tidak diturunkan padanya kitab, ya. Jadi dia tidak diberikan kitab yang baru, melainkan hanyalah dia meneruskan kitab yang sebelumnya. Au yuhya ilaihi bi hukmin jadidin nasikhun au ghairu nasikhin, atau dia diberikan wahyu dengan hukum yang baru yang menasih, ya, baik yang menasih menghapus syariat sebelumnya ataupun tanpa menasih, tanpa menghapus, ya. Jadi ada beberapa persamaan, ya, ataupun perbedaan juga ada, ya. Sama-sama diberi wahyu, ya. Yang satunya memakai syariat baru dan yang satunya melanjutkan syariat nabi atau rasul sebelumnya, ya. Wa ala dalika faqulu rasulin nabiyun wa laisa al-aksu. Maka oleh karena itu setiap rasul itu pasti nabi, akan tetapi setiap nabi belum tentu dia rasul, ya. Waqila
huma mutaradifan wal awalu as-shah. Akan tetapi di sana juga ada pendapat akan tapi lemah, ya. Keduanya sama, Nabi sama Rasul itu sama definisinya. Akan tetapi pendapat yang pertama tadi lebih kuat. Ya. Bidalili qaulillahi ta'ala inna anzalna taurata fiha huda wa nur yahkumu biha nabiyyuna alladziina aslamu. Ya, sesungguhnya kami telah menurunkan Taurat yang di dalamnya ada petunjuk dan cahaya, yang para nabi berhukum dengan Taurat tadi, ya, para nabi-nabi yang mereka berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Maidah 44. Fadzakarallahu taala anna anbiya'a bani Israil yahkumuna bi Taurat. Allah telah menyebutkan bahwasanya para nabi Bani Israel dari kalangan kaum Bani Israel mereka berhukum dengan Taurat. Ma'ana Taurata unzilat ala awwali nabiyyin minhum. Padahal Taurat ini sudah diturunkan kepada nabi mereka yang pertama, yakni wa huwa Musa alaihi salatu wassalam, yakni Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Wal imanu birrusuli yatadammanu arba'ata umurin. Ya. Jadi ayat yang dibaca tadi artinya menjelaskan menghujah atau menyanggah dan lebih menguatkan, atau ini dalil yang dipakai oleh orang-orang yang menyamakan antara nabi dan rasul. Jadi nggak ada bedanya. Pakai ayat Al-Maidah 44 tadi. Ini bukti kalau nabi dan rasul itu sama, ya. Akan tapi kembali kepada pendapat Syekh bahwasanya pendapat yang pertama itu lebih kuat, bahwasanya rasul tidak sama dengan nabi. Dengan perincian-perincian yang telah kita baca, beliau menyebutkan referensinya ada pada kitab An-Nubuwat karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya. Atau juga kitab Ibnu Taimiyah yang lain yang namanya kitab Al-Iman. Lalu dalam mengimani para rasul ini ada 4 perkara yang harus dimengerti. Al-awalu al-imanu bi anna risalatahum haqqun min indillahi ta'ala. Yang paling pertama yang harus diketahui bagi kita ialah iman bahwasanya risalah mereka itu ialah benar adanya dari sisi Allah. Wa annahum la ya'tuna bi syai'in min indi anfusihim. Mereka tidak mungkin menyampaikan dari otaknya mereka sendiri, dari keinginan mereka sendiri. Semata itu semua dari perintah Allah. Kama qala ta'ala an nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ma yantiqu anil hawa. Ya, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidaklah ia Muhammad berbicara dengan hawa nafsu, dari hawa nafsunya. Perkara yang kedua, asani al-imanu biman alimna ismahu minhum wa anna hunaka rusulan nu'minu bihim ihjmalan wa la na'rifu asma'ahum. Yang kedua ialah iman dengan mereka, ya, al-imanu biman alimna, mereka para nabi yang kita ketahui namanya, ya. Dan bahwasanya di sana ada para rasul yang kita beriman, akan tetapi kita tidak tahu namanya. Akan tetapi kita imani mereka secara ijmal, ya. Meskipun tidak kita ketahui nama-namanya. Li'annahu lam yadkur min asma'ihim illal qalil. Karena apa? Para nabi itu tidaklah disebutkan nama-nama mereka kecuali sedikit saja yang disampaikan, ya. Dan jumlah nabi itu banyak. Jumlah nabi itu sangat banyak, ratusan ribu. Adapun jumlah rasul juga banyak, tidak 25, tapi banyak, ada ratusan. Asalisu yang ketiga, atas tasdiku dastigu ma sahha anhum min akhbarihim,
membenarkan apa yang telah sahih periwayatannya dari mereka para nabi, dari khobar-khobar yang mereka sampaikan alaihi salatu wassalam, alaihimus salatu wassalam. Ar-rabi yang keempat, al-amalu bisari'ati man ursila ilaina minhum wa huwa khatimuhum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Beramal dengan syariat seseorang yang telah diwahyukan kepada kita, yang telah diutus kepada kita, ya, yang telah diutus kepada kita dari mereka, salah satu rasul nabi dari kalangan dari para nabi, seorang rasul dari para rasul, seorang nabi dari para nabi yang telah diberikan, yang telah diutus kepada kita, ya. Apa itu? Kita mengamalkan syariatnya. Siapa? Yakni penutup para nabi dan rasul. Siapa lagi kalau bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah penjelasan tentang iman kepada para rasul. Ini yang bisa kita baca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.